Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Adapun tema-tema yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini setidaknya ada 4 bahasan. Yang pertama nanti adalah pengertian syirik. Kemudian yang kedua adalah macam-macam syirik. Yang ketiga adalah penyebab terjadinya syirik. Dan yang kelima adalah, yang keempat adalah bahaya syirik. Nah, teman-teman sekalian, kita sering mendengar kata syirik itu di sekitar kita, tetapi sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan syirik itu? Mari kita kaji bersama-sama. Yang kita kaji pada kesempatan hari ini tentang syirik yang bermakna menyekutukan Allah, bukan syirik tanda tak mampu ya. Kalau syirik tanda tak mampu itu artinya adalah keinginan yang tidak tercapai. Nah, teman-teman sekalian, syirik itu berasal dari bahasa Arab asyroka yusyriku, yang artinya adalah menyekutukan, berarti membuat kelompok atau berkelompok atau kemudian membuat sekutu, kemudian menyamakan, berpendapat bahwa Allah itu ada yang menyamai begitu, kemudian membandingkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah dengan selain Allah. Nah, di dalam Islam syirik itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah menyamakan selain Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Jadi syirik itu berlaku atau kemudian disebut syirik itu adalah manakala seseorang itu meletakkan sesuatu yang seharusnya hanya untuk Allah, tetapi dia letakkan kepada selain Allah. Artinya dia mengambil alih atau menyabotase hak-hak Allah yang kemudian dia berikan kepada orang lain atau kepada zat yang lain. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang benar untuk disembah, kemudian kita menyembah kepada Allah, maka itu kita syirik. Kemudian kita yang menentukan kita itu berhasil atau tidak, yang menentukan kita itu sukses atau tidak itu adalah Allah, tapi kemudian kalau kita yakin bahwa yang menentukan kesuksesan atau kegagalan kita itu adalah karena selain Allah, maka itu juga termasuk syirik juga. Jadi yang membuat, makanya syirik itu ada banyak hal yang kemudian, dan kita harus jeli. Ibarat kata kalau kita punya kendaraan itu, kalau ada yang rusak itu harus segera diperbaiki begitu. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, keimanan kita itu harus segera kemudian kita perbaiki manakala ada tanda-tanda kerusakan. Dan tanda-tanda kerusakan iman itu yang sudah dalam kondisi yang besar itu adalah manakala seorang telah terjerumus ke dalam sebuah perilaku syirik. Nah, teman-teman sekalian, makna syirik itu terbagi dalam 3 hal. Setidaknya sebagaimana yang kemudian kita ketahui bahwa mentauhid itu, mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah itu merupakan lawan dari kata syirik. Karena mentauhidkan Allah itu adalah lawan dari kata syirik, maka syirik itu memiliki makna, diantaranya adalah yang pertama syirik dalam rububiyah. Kalau ada tauhid rububiyah, maka ada syirik rububiyah. Tauhid rububiyah pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bahwa adalah mengesahkan Allah dalam hal kerububiyahan Allah, yaitu dalam hal kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, maharajanya Allah dan lain sebagainya, Allah yang maha menciptakan, menghidupkan sampai kemudian mematikan, atau biasa kemudian kita menjelaskan tentang bahwa rububiyah Allah itu adalah hak aktifnya Allah yang kemudian hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syirik dalam hal rububiyah Allah itu maknanya adalah menyamakan antara Allah dan makhluk dalam hal mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Kita mencoba misalkan dalam hal mencipta. Misalkan adalah kita hari ini mendapatkan kesialan. Kesialan kita ternyata disebabkan karena tadi pagi kita waktu di jalan ketemu dengan ular, sehingga kemudian sampai kalau kita memaksa melanjutkan perjalanan maka terjadi kecelakaan. Maka ini termasuk terjadinya kecelakaan itu bukan dari Allah. Keyakinan yang seperti itu termasuk contoh dari syirik kepada Allah. Yang memberi rezeki, kalau kita kemudian meyakini bahwa yang kita dapat ini bukan dari Allah, wah saya ini dapat kaya seperti ini karena hasil kerja keras saya.
tidak ada campur tangan orang lain, dan tidak ada sesuatu yang membuat saya mendapatkan ini semua kecuali usaha saya, itu juga termasuk syirik. Yang menghidupkan dan mematikan juga sama, ketika kemudian manusia itu, wah untung ada kamu, saya bisa hidup, kalau nggak ada kamu, saya mati. Kalimat sederhana itu adalah kalimat yang kemudian dapat bernilai syirik dalam kehidupan kita. Maka kita hati-hati, karena sesungguhnya kehidupan dan kematian itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Berapapun atau kemudian seperti apapun kondisi kita, manakala kemudian Allah belum berkehendak, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka itu adalah syirik dalam hal rububiyah. Adapun yang kedua adalah syirik dalam hal uluhiyah, yakni menyamakan antara Allah dan makhluk dalam hal disembah, sholat, puasa, dan berkorban. Itu adalah contoh-contohnya. Sebagaimana kita ketahui, tauhid uluhiyah itu adalah lawan dari syirik uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal haknya Allah. Hak apa? Hak untuk disembah, hak untuk diibadahi, hak untuk kemudian dipuja, hak untuk dicintai, hak untuk ditakuti, dan sebagainya. Itu adalah haknya Allah. Jadi kita tidak boleh mencintai segala sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Kita tidak boleh menaati sesuatu melebihi ketaatan kita kepada Allah. Bahkan semua ketaatan yang kita lakukan itu hendaknya didasarkan pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh menaati sesuatu yang datang dari selain Allah, di mana sesuatu itu bertentangan dengan syariat agama Islam. Itu tidak boleh kita lakukan. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu harus kita utamakan, dan semua ketaatan kepada selain Allah harus mengikuti atau sama dengan sejalur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kemudian makna tauhid uluhiyah. Sedangkan syirik atau kemudian bentuk syirik dalam hal uluhiyahnya diantaranya adalah menyamakan antara Allah dan makhluk dalam hal disembah, menyembah bukan kepada Allah, menyembahnya kepada selain Allah, dia menyembah kepada kuburan, kepada pohon, kepada dan sebagainya. Dia menaati itu juga termasuk syirik. Puasa niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya adalah untuk dirinya sendiri. Itu adalah termasuk syirik juga. Maka banyak sekali macam-macam syirik dalam kehidupan kita, apalagi dalam hal ibadah. Misalkan lagi berkorban, melakukan sesuatu, termasuk kemudian sedekah, berinfak, dan sebagainya. Manakala ditujukan kepada selain Allah, diniatkan kepada selain Allah, maka itu juga termasuk dalam perkara syirik dalam hal uluhiyah Allah. Nah, yang ketiga adalah bentuk syirik dalam asma wa sifat, yaitu menyamakan antara Allah dan makhluknya dalam nama dan sifat-sifatnya. Misalkan Allah itu maha kaya, maka kemudian kita membuat nama maha kaya, itu termasuk yang maha kaya itu adalah Fir'aun misalkan. Itu adalah termasuk perbuatan syirik. Menyamakan Allah dengan makhluk atau zat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, makna syirik yang kita pelajari itu adalah makna syirik secara dasar. Artinya secara dasar atau secara awal syirik itu dimaknai hal-hal seperti itu, menyekutukan, membandingkan, atau menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun berikutnya teman-teman sekalian, makna kedua selain makna yang pertama tadi adalah bahwa syirik itu menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang ditaati bersama Allah. Jadi ya taat kepada Allah, tapi juga taat kepada selain Allah. Dan ini adalah makna syirik secara umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga perkataan para ulama terdahulu. Misalkan dalam surat Asy-Syura ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Contohnya ini singkat teman-teman sekalian. Manakala kita di dalam sebuah urusan, kemudian kita
menginginkan keberhasilan dalam urusan tersebut, kemudian kita menolak atau kemudian kita menggunakan cara selain cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemudian kita sungguhnya sudah melakukan perbuatan yang syirik. Ketika kita kemudian mencampurkan bahwa keberhasilan atau kegagalan sesuatu itu disebabkan karena Allah dan juga selain Allah, artinya dua niat atau dua tujuan dalam hal ibadah atau dalam hal pekerjaan, maka itu termasuk perbuatan syirik. Nah, teman-teman yang semua dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua, ada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar itu adalah syirik yang besar. Kemudian yang kedua, syirik asghar adalah syirik yang kecil. Apa pengertian dan perbedaan di antara keduanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan syirik akbar adalah menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan yang disembah seperti menyembahnya dan ditaati seperti menaatinya. Jadi jelas membuat tandingan kepada Allah. Saya mau berdoa, tapi doa saya bukan kepada Allah. Saya berdoa saja kepada penguasa atau penunggu dari pohon yang besar ini, pohon keramat ini. Ini termasuk syirik yang besar. Saya mau bersedekah, tapi sedekah saya tidak kepada manusia. Saya akan bersedekah kepada penghuni gaib dari gua ini. Itu termasuk syirik akbar. Adapun syirik yang asghar itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam bentuk perbuatan atau perkataan lisan. Misalkan saya beriman kepada Allah, tapi saya juga percaya bahwa pohon besar itu bisa memberikan kita sebuah kebaikan atau sebuah keburukan. Itu namanya menyandingkan Allah atau membersamakan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah. Itu syirik kecil. Ada juga yang kemudian menyampaikan syirik kecil itu adalah riya atau pamer. Kenapa orang yang pamer itu disebut orang yang riya? Kalau kita pahami dalam hal akidah bahwa sesungguhnya semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita memamerkan sesuatu yang kita miliki, itu artinya bahwa kita menyombongkan diri dan merasa bahwa itu adalah milik kita. Karena kalau kita sadar bahwa itu adalah milik Allah, maka tidaklah layak kita memamerkan atau menyombongkan di hadapan orang lain. Loh, itu bukan milik kita, itu milik Allah. Tapi orang yang pamer lupa bahwa itu semua adalah milik Allah, sehingga kemudian dia merasa memiliki sesuatu yang dipamerkan itu. Itu disebut syirik karena dia lupa. Dia menyamakan bahwa pemilik dari apa yang dia miliki itu adalah dirinya. Jadi dia menyamakan Allah dengan dirinya sendiri. Maka itu termasuk syirik kecil. Maka kita dilarang untuk memamerkan sesuatu dalam rangka untuk riya atau kemudian pamer gitu ya. Menyombongkan diri. Nah, kita bahas satu persatu. Macam-macam syirik besar. Yang pertama adalah syirik berdoa. Dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 65 yang pada intinya bahwa manakala kita berdoa, memohon sesuatu kepada selain Allah, baik memohon keselamatan, memohon kebahagiaan, memohon keberuntungan, memohon kelancaran kepada selain Allah, itu adalah syirik besar. Apa contohnya? Contohnya kita datang kepada seorang kita anggap dukun gitu ya, orang yang kemudian orang hebat. Kita meminta orang hebat itu untuk kemudian meminta sesuatu agar kita dilancarkan urusan kita itu. Kita tidak minta didoakan, tetapi kita minta orang tersebutlah yang kemudian mengabulkan apa yang kita minta. Maka itu adalah syirik dalam berdoa. Nah, orang-orang seperti ini kemudian berdoanya kepada selain Allah. Bisa kepada siapa? Siapa saja selain Allah. Kepada roh, kepada jin, kepada setan, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah syirik dalam niat, keinginan atau tujuan. Ini yang juga sangat tidak nampak dilihat oleh manusia, yaitu syirik dalam niat. Misalkan saya sholat, tapi niat saya sholat bukan untuk beribadah kepada Allah. Niat saya sholat adalah supaya saya bisa disebut orang soleh. Itu berarti kita sudah salah niat. Kenapa niat yang salah itu disebut dengan syirik? Karena niat segala sesuatu itu sesungguhnya adalah kepada Allah. Barang siapa yang berniat kepada selain Allah, maka itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah, menyamakan Allah dalam hal niat.
Meskipun sama manusia tidak bisa melihat isi hati atau niat seseorang, tetapi kalau kita sudah memiliki keinginan atau kemudian tujuan kita kemudian bukan selain Allah, maka itu syirik. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang nampak dalam diri kita. Nah, berikutnya adalah syirik dalam ketaatan. Maknanya adalah menaati seseorang dalam bermaksiat kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 31. Ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah bahwa manakala kita menaati sesuatu selain Allah, melebihi ketaatan kita kepada selain Allah, itu termasuk syirik dalam hal ketaatan. Apalagi kalau kita kemudian menaati sesuatu yang kemudian sesuatu itu bertentangan dengan hukum Allah. Nah, kemudian kita menaatinya, maka itu termasuk syirik besar. Apa contohnya? Misalkan kita melamar pekerjaan, kemudian di dalam pekerjaan kita itu ada syarat, Mas, kamu boleh bekerja di tempat saya. Tetapi syaratnya ada, apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu masuknya jam 9 sampai jam 4 tanpa ada jeda istirahat dan tidak boleh keluar, tidak boleh kemudian melakukan sesuatu di antara jam itu, antara jam 9 jam 4. Kalau kita ketahui itu ada hal yang kemudian menjadi terkorbankan. Apa itu yang terkorbankan? Waktu sholat duhurnya. Adalah Allah sudah mengatur ketika waktu duhur maka hendaklah menunaikan sholat. Tapi kalau tidak terjadi atau tidak menunaikan sholat disebabkan karena pekerjaan tadi, maka itu sungguhnya kita adalah menaati pekerjaan melebihi taat kita kepada Allah. Dan itu adalah termasuk syirik dalam hal ketaatan. Misalkan mbak-mbak, misalkan ada perempuan gitu ya, dan juga melamar pekerjaan. Mbak, kamu saya terima di pekerjaan ini, tapi harus menaati aturan kantor. Apa itu aturan kantor? Aturan kantor adalah tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh pakai pakaian yang menutup kepala, dan harus pakai rok yang pendek, itu misalkan begitu. Itu adalah seragam dinas. Maka kalau seperti itu, baru boleh diterima. Kalau tidak mau melakukan itu tidak diterima. Kalau perempuan tadi kemudian mau untuk tidak melepas jilbab, kemudian pakai rok mini yang menampakkan aurat gitu, kemudian dia rela menaati aturan melebihi ketaatannya pada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang telah berbuat kemusyrikan atau syirik tadi ya. Syirik kepada Allah dalam hal ketaatan. Menaati aturan kantor melebihi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah syirik dalam hal kecintaan. Sebagaimana kita ketahui, fitrah manusia itu adalah memiliki rasa cinta. Dan fitrahnya adalah rasa cinta kepada harta, kepada anak, kepada keluarga, termasuk teman-teman sekalian kepada selain jenis atau lawan jenis. Kita boleh mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Asalkan kecintaan kita itu berdasarkan atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyukai seseorang misalkan, ya kita akan menjawab bahwa kita mencintai seseorang tersebut karena apa? Karena Allah mencintai orang tersebut. Kita menyukai harta kita. Nah, kemudian kita jawab, kenapa kita menyukai harta kita? Maka jawabannya adalah karena Allah menyukai harta kita. Kalau Allah membenci harta kita, ya kita benci. Kalau Allah membenci orang yang kita cintai, ya harusnya kita membenci. Jadi benci dan cinta itu memang karena Allah. Itu adalah syariat Islam mengajarkan hal seperti itu. Tetapi manakala kemudian kita tidak bisa melakukan hal tersebut, artinya mencintai atau membenci itu karena selain Allah, wah saya sangat cinta pada dia. Kenapa? Karena dia itu orangnya kaya, karena dia itu baik. Itu kita melupakan Allah, bahwa kekayaan yang mereka miliki itu adalah milik Allah. Kemudian kebaikan yang mereka lakukan itu adalah karena Allah. Jadi harusnya apa? Harusnya saya menyukai orang itu. Kenapa menyukai orang itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang tersebut. Orangnya baik karena orang tersebut melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, itu menjadi alasan kenapa kita kemudian mencintai sesuatu atau membenci sesuatu. Kecintaan kepada manusia yang dimiliki oleh sama manusia itu merupakan fitrah manusia. Tetapi jika tidak dikawal atau disertai dengan iman, maka kecintaan itu akan menumbuhkan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak manusia yang kemudian demi cinta itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian.
Berikutnya adalah macam-macam syirik kecil. Yang pertama tadi adalah riya, pamer dalam rangka menyombongkan diri. Itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah bersumpah atas nama selain Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, sungguh dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Kenapa? Karena sumpah itu hanya boleh diucapkan demi Allah, bukan demi selain Allah. Kalau saya sumpah demi anak saya, itu termasuk syirik. Sumpah demi kakek saya, syirik. Sumpah demi kuburan, syirik. Itu termasuk perbuatan-perbuatan syirik. Maka yang boleh itu adalah sumpah hanya kepada Allah. Saya bersumpah demi Allah, itu ada kalimat-kalimat yang benar. Nah, maka kita bersumpah itu adalah di hadapan Allah. Kita bersumpah atas nama Allah dan tidak boleh atas nama selain dari Allah. Itu syirik kecil. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya syirik itu? Mari kita cek. Yang pertama, kesyirikan itu terjadi disebabkan karena kultus individu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 21-23. Teman-teman sekalian, di dalam surat Nuh ayat 21-23 ini menjelaskan tentang sejarah bagaimana manusia itu pertama kali menyembah berhala. Jadi di dalam surat Nuh tersebut dijelaskan dulu, di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada beberapa orang yang soleh. Orang taat pada Allah. Mereka ini adalah para mubalik Islam, mereka menyebarkan, mengajak beriman pada Allah, mengajak beribadah kepada Allah. Tetapi suatu ketika mereka ini kemudian meninggal dunia. Mereka tidak satu orang, mereka itu banyak orang, mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, tentu umat Islam atau umatnya Nabi Nuh saat itu sangat kehilangan mereka. Karena sangat kehilangan mereka, maka kemudian mereka ini merasa sedih. Ketika merasa sedih, mereka ini dibujuk oleh para setan. Setan membujuk mereka untuk apa? Untuk membuat yang namanya patung. Jangan sedih, jangan menyesal. Buatlah patung saja. Untuk apa? Untuk mengingat kebaikan mereka. Tujuannya kan baik ya teman-teman. Buat patung supaya kemudian ingat. Ingat apa? Ingat apa yang dinasihatkan oleh orang-orang soleh tersebut. Orang soleh menyuruh masyarakat untuk menunaikan sholat. Maka kemudian orang-orang membuat patung juga dengan harapan apa? Nanti kalau ingat patungnya, kita ingat segera untuk menunaikan sholat, dan seterusnya. Akhirnya orang-orang yang ada saat itu setuju atau kemudian terbujuk rayuan setan dengan membuat patung. Dibuatlah kemudian patung. Tidak salah patungnya jumlahnya 5, anak orang solehnya 5. Lata, Uzza itu orang soleh itu. Nah dulu namanya orang soleh itu. Nah kemudian ketika sudah dibuat patung tidak terjadi kesyirikan. Itu patung itu hanya sebagai untuk mengingat saja. Mengingat, mengenang saja. Tapi lambat laun ketika manusia itu berganti generasi, kemudian patungnya masih ada tetap situ, kemudian generasi berikutnya sudah mulai lupa. Terbujuk lagi oleh setan. Lihat, patung itu dulu dibuat oleh nenek moyangmu. Itu sebagai wujud orang-orang soleh. Maka kalau kamu melihatnya atau lewat depannya, maka sebaiknya kamu berbuat baik. Nah, lagi berbuat baik. Ini belum begitu parah. Lalu setelah generasi ini meninggal dunia, ganti generasi yang baru lagi, dibujuk lagi oleh setan. Hei, manusia, ingatlah patung ini patungnya orang soleh. Maka kamu harus mengkultuskannya, mengistimewakannya, mensucikannya. Bahkan kamu harus menyembahnya. Akhirnya terjadilah mereka itu membawa sesajen, mereka membawa untuk apa? Berdoa kepada para patung-patung yang ada itu. Sungguh itu adalah sebuah fenomena kesyirikan yang pertama kali terjadi di kehidupan umat manusia, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika kemudian mereka terbujuk untuk membuat patung orang-orang yang soleh. Nah, akhirnya kemudian kita mengenal sampai sekarang bahwa tradisi membuat patung yang disembah dengan sesajen yang ada di depannya dan diibadahi itu merupakan sebuah tradisi yang datang dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan itu merupakan sebuah proses kesyirikan yang luar biasa. Nah, ini penyebabnya itu yang pertama, sebab pertama. Jadi kalau ada orang nyembah patung, nyembah pohon, nyembah kuburan, itu kisahnya memang sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Nah, yang kedua, kesyirikan itu terjadi karena mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Jadi keinginan yang berlebihan sehingga dia lupa bahwa semua keinginan itu hendaknya disesuaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia lupa, kalau dia lupa begitu, maka kemudian dia termasuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Ada orang yang sangat berambisi misalkan, berambisi jabatan. Kemudian ketika dia ingin mengejar jabatan, dia menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat agama Islam. Itu juga termasuk syirik. Kenapa? Karena dia mengganti atau kemudian menyamakan atau kemudian membandingkan aturan Allah, jalan yang sudah ditentukan Allah dengan jalan yang tidak ditentukan Allah, atau jalan ambisi yang kemudian bersumber dari hawa nafsu tersebut. Itu juga termasuk syirik. Nah, yang ketiga adalah merasa sombong untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa lihat sebagai manusia biasanya kalau dalam keadaan miskin, keadaan susah, itu berdoa kepada Allahnya luar biasa. Tetapi sebaliknya, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kaya, maka itu banyak manusia yang terlena. Orang-orang yang cukup, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya itu merasa mereka bisa hidup sendiri. Bahkan mereka merasa apa yang mereka miliki itu adalah hasil kerja keras mereka sendiri. Sehingga mereka ini menjadi orang yang sombong. Bahkan sombongnya itu sombong kepada Allah. Sampai apa? Sampai tidak mau beribadah. Tidak usah ibadah, saya sudah kaya. Saya tidak usah sholat. Buktinya aja yang sholat itu ya sakit-sakitan, yang miskin, yang nggak berhasil, ya banyak masalah. Saya aja yang tidak sholat, ternyata ya hidupnya malah bisa hidup kaya, hidup mewah, dan tidak ada masalah, dan lain sebagainya. Itu karena kesombongan. Kesombongan itulah yang kemudian menjadikan manusia itu memperlakukan Allah dengan membandingkan atau menyamakan Allah dengan selain Allah. Yang keempat adalah peran tokoh dalam menghalangi umat manusia dari jalan Allah. Sayangnya teman-teman sekalian, kesyirikan yang sudah mendarah daging di umat Islam, khususnya ada di Indonesia ini, juga dipengaruhi oleh para tokoh masyarakat, para petua, para kemudian orang-orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat itu, banyak yang kemudian menghalangi manusia dari jalan yang benar. Misalkan ketika kemudian kita mau menikah, yang mau menikah ya, kemudian harus dihitung tanggal lahirnya, dihitung letak rumahnya dalam rangka untuk mencari hari yang tepat dan lain sebagainya, itu termasuk kemudian kita dilarang menikah jika kemudian tidak terpenuhi syarat-syarat berdasarkan ramalan mereka. Itu termasuk penghalang yang menghalangi kita dari mentauhidkan Allah, dan itu termasuk syirik juga. Kalau kita percaya, sama seperti misalkan ketika ada burung gagak terbang, kita yakin bahwa nanti akan ada orang mati, itu termasuk syirik juga. Kenapa? Karena kita percayanya bukan kepada Allah, tapi percaya pada burung gagak tadi. Nah, itu termasuk syirik. Dan yang kelima adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini sebab terjadinya kesyirikan. Kalau kita mengakui, kita menyadari, bahkan atau kita menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat untuk bersujud, tempat untuk beribadah sholat, tempat untuk berdoa dan sebagainya, maka itu masuk kesyirikan. Kalau kemudian kita ziarah atau kemudian kita pergi ke kuburan, ke makam, itu hendaknya kita mendoakan mereka. Kemudian kita mengambil pelajaran tentang kematian, bukan lantas kemudian kita malah meminta doa. Kita sholat di sana, ada adzan, ada qomat di kuburan, kemudian sholat di sana dan doanya kepada kuburan bukan kepada Allah, itu termasuk dari perbuatan syirik juga. Nah, yang terakhir teman-temanku yang semoga dirahmati Allah, bahaya syirik. Syirik adalah perkara yang harus kita jauhi, karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita, terutama bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan syirik besar. Syirik besar itu akan mengeluarkan seorang dari agama Islam. Sedang syirik kecil itu melemahkan imannya. Kalau kita sampai kemudian melakukan syirik besar, misalkan berdoa kepada selain Allah, itu kita sudah hukumnya murtad atau keluar dari agama Islam. Kalau kita itu syiriknya kecil, misalkan itu pamer dan sebagainya, itu kemudian akan melemahkan iman kita.
termasuk perbuatan dosa. Dan para ulama sudah mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dosa itu dikerjakan terus-menerus. Sama juga dengan syirik. Kalau syirik kecil dikerjakan terus-menerus ya nanti lama-lama menjadi besar. Syirik besar. Yang kedua, syirik besar itu menghapus semua amal kebaikan. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang tercampur dengannya. Kalau kemudian kita sholat itu, sholat tapi niat sholat kita bukan karena Allah. Tapi niat sholat kita adalah karena selain Allah. Atau bahkan sholat kita untuk dunia. Mencari kehidupan bahagia di dunia. Maka itu akan menghapus semua amal kebaikan. Pahala sholatnya tidak diterima. Tidak ada pahala sholat sama sekali. Tetapi jika kemudian sholat kita itu bercampur dengan syirik kecil. Misalnya kita sholatnya, kita beribadah pada Allah. Tapi kita sertai dengan pamer tadi. Dengan pamer baju, dengan lain sebagainya itu. Maka itu akan membatalkan amal tadi, amal sholat tadi itu batal. Tapi kalau syirik besar tadi ya semuanya akan tidak diakui. Meskipun sebelum kita melakukan syirik kita itu pernah berbuat kebaikan, setelah melakukan syirik kita pernah melakukan kebaikan itu tidak diterima. Karena apa? Karena kita sudah termasuk orang-orang yang murtad. Yang ketiga adalah syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sedang syirik kecil menjadikan pelakunya masuk neraka sementara, bisa juga tidak sampai masuk kepada neraka. Hati-hati, Allah menyebutkan bahwa syirik itu adalah dosa besar. Dalam surat Luqman itu, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah termasuk dosa yang amat besar, yang kemudian tidak diampuni oleh Allah, dan dosa yang paling besar itu ya dosa syirik itu. Nah, berikutnya adalah syirik besar menjadikan jiwa dan harta pelakunya halal. Maksudnya adalah kalau ada orang melakukan syirik besar, kita sebagai seorang muslim halal untuk kemudian membunuh atau merampas hartanya karena dia bukan orang Islam. Dia sudah termasuk orang musyrik gitu. Namun kalau kita hidup di negara Indonesia ini yang kemudian negara hukum, maka kita juga perlu untuk melakukan itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Syirik kecil itu tidak menjadikan pelakunya itu menjadi halal. Jadi kita tidak boleh membunuh orang yang melakukan syirik kecil. Tidak boleh. Kalau orang melakukan syirik besar secara agama boleh, tapi secara aturan negara tidak boleh. Yang kedua, baik syirik besar maupun syirik kecil merupakan dosa besar yang pelakunya mendapatkan ancaman siksa neraka. Semua syirik itu dosa besar yang kemudian baik syirik kecil maupun syirik besar itu ya termasuk dosa besar dan hukumnya adalah masuk neraka. Dosa syirik besar itu tidak diampuni, sedangkan syirik kecil itu masih diampuni. Maka semoga kita bisa terhindar dari hal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir adalah bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari syirik ini. Pertama-tama, banyak-banyaklah berdoa. Bagaimana doanya? Doanya seperti doa yang kita tampilkan di screen ini, misalkan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan pengetahuanku, dan aku memohon ampunanmu dari perbuatan menyekutukanmu tanpa sepengetahuanku. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab. Baik teman-teman sekalian, nanti lebih detailnya bisa dipelajari lebih lanjut, dan ini yang dapat saya sampaikan untuk sebagai pemicu diskusi pada kesempatan